Saya umumin pada anak-anak yang nakal, yang melawan pada orang tuanya, suka mabuk, pakai narkoba, sering berkelahi atau tawuran. Akan ada tentara dan polisi menyebut ke rumah Anda. Apa sih yang paling mendukung terhadap kebijakan saya? Rakyat Jawa Barat. Siapa yang menentang para elit? Nah pertanyaan, elit-elit ini ngurusin nggak anak-anak yang tawuran tiap hari? Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Andi Utomo DU dengan saya Andi Utomo alias Mas DU. Dan di sini kita akan membahas tentang lagi-lagi ya Kang Deddy Mulyadi, yang mana kebijakannya ini menjadi sangat populer di masyarakat, tapi dari beberapa pihak itu menentang ya. Dan yang terbaru adalah kebijakan Kang Deddy Mulyadi tentang siswa nakal yang dikirim ke barak militer. Ini diguncang isu tidak sedap ya, yang mana katanya yang awalnya itu 40 siswa yang dikirim, itu ada satu yang kabur. Waduh, apakah benar seperti itu? Nanti akan diklarifikasi sama Bupati Purwakarta ya. Dan juga selain diguncang isu-isu seperti itu, ini banyak sekali ya mulai bermunculan nih elit-elit yang tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi. Gimana selengkapnya? Ikuti terus video ini sampai selesai, dan buat kalian pendatang baru jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe ya. Yuk kita langsung ke video pertama tentang berita mengenai sebentar ya, mengenai kaburnya itu ya, kaburnya siswa yang dikirim ke barak militer itu ya. Apakah benar seperti itu ya? Kita cek beritanya ya di media online. Let's go ya. Ini di inilah.com ini ya. Inilah.com ini menulis Pemkab Purwakarta kirim 39 siswa ke barak militer, 1 orang kabur ya. Terus di sini di keterangannya kita bisa baca ya. Program Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengirim siswa bermasalah ke barak militer mulai dijalankan di Purwakarta. Sebanyak 39 siswa yang terlibat kenakalan dari berbagai sekolah di Purwakarta, Jawa Barat dikirim ke Resimen Artileri Medan 1 Stirayuda, Batalion Artileri Medan 9 TNI AD. Bupati Purwakarta Saiful Bahri bin Zain mengatakan total ada 39 siswa yang ikut program pembinaan ini, sementara 1 orang siswa kabur. Apakah benar seperti itu ya? Kabur ya ini ya, ditulis kabur ya ini ya dari inilah.com ya. Ya mulai hari ini kita serah terima. Pertama, orang tuanya menitipkan ke pemerintah daerah, kami serahkan ke resimen. Nanti kita lihat klarifikasi dari Pak Bupati ya. Karena ini Bupati Purwakarta Saiful Bahri bin Zain mengatakan ya, jadi seolah-olah yang mengatakan tuh Pak Bupati itu ya. Dan di VT ini video TikTok ini ya, ini kalau kita play ini ada sound kayak gini, kita dengerin ya. Kalian bisa dengerin ya. Jadi sound ini seolah mengejek ya. Ya, kita stop. Jadi sound ini backsound ini seolah mengejek gitu ya, mengejek kebijakan dari gubernur dan juga yang dijalankan oleh Pak Bupati. Lalu katanya ada satu yang kabur, seolah-olah kayak puas gitu ya, ngejek gitu ya, ngetawain gitu ya. Oke, kita dengerin kebenarannya ya dari Pak Bupati ini ya, yang klarifikasi ya. Apakah benar ini berita dari inilah.com ini? Ampun deh, ada-ada aja, segala ada isu, dibilang ada siswa yang kabur lah dari barak militer. Nggak ada, emang gelombang pertama itu jumlahnya 39. Tapi nih, makanya nih tanya-tanya dulu, jangan pelintir-pelintir. Tapi Om Jen kan pernah bilang orang tua yang menitipkan jumlahnya 40, tapi siswa yang datang 39. Nah siapa yang nggak datang? Yang nggak datang itu Muhammad Ramdan. Anaknya siapa? Anaknya Pak Karyo. Om Jen nggak tanya sama orang tuanya, udah telepon sama si Muhammad Ramdannya. Kenapa Bu? Anak ibu nggak jadi ikut katanya. Dan Ramdan kenapa nggak jadi ikut? Nah karena sebelum ikut Ramdan udah berjanji nggak bakal bolos lagi, bakal nurut sama orang tua, bakal jadi anak baik-baik.
bakal jadi rajin belajar. Ya bagus dong. Bagus, sebelum dibawa ya sudah sadar duluan. Nah, walaupun ya menurut pengakuan ibunya nih, saat ditelepon sama Om J, ibunya pengen banget menitipin. Orang tuanya pengen banget. Malah ibunya ngiri. Ngiri sama siapa? Ngiri sama teman-temannya yang lain. Gitu. Pengennya anaknya si Muhammad Hamdani ikut. Makanya tabayun dulu ya. Jadi Omnya tegasin nih, nggak ada yang kabur emang dari awal juga 39. Ya. Iya, itu klarifikasi dari Pak Bupati Purwakarta ya. Jadi salah ya tadi ya berita di inlah.com ya, perlu diralat ya. Jadi Pak Zen tidak pernah mengatakan kabur ya, tidak pernah ya. Jadi bukan, kalau kabur itu seperti ini guys ya. 40 orang itu masuk dulu ya ke barak militer. Ya setelah masuk mungkin malamnya gitu kan masuknya tuh siang tuh, ada di video kita sebelumnya. Kalau yang kalian yang penasaran cek aja di video-video sebelumnya itu proses anak-anak itu pelatihan di barak militer. Nah misalnya siang nih masuk, malamnya dia kabur tuh, keluar dari barak militer, itu namanya kabur. Tapi kalau ini memang dari awal yang masuk tuh 39 ya. Yang direncanakan masuk itu memang 40 ya, tapi yang satu seperti yang dijelaskan oleh Pak Zen tadi ya, yang satu itu sudah apa ya istilahnya, tobat duluan gitu ya. Udah janji sama orang tuanya bahwa nggak bakalan ya melakukan hal-hal yang sebelumnya dipermasalahkan seperti itu ya. Akhirnya orang tuanya pun ya udah deh nggak jadi dikirim seperti itu. Jadi kesepakatan bersama ya. Ingat ya, program ini hanya untuk yang orang tuanya ya. Orang tuanya itu menyerahkan secara sukarela, ikhlas ya. Jadi nggak maksa guys ya. Misalkan nih ada anak nakal, lalu orang tuanya nggak nyerahin anaknya ke pemerintah, itu ya nggak dimasukin ke barak militer gitu ya. Jadi kalau yang komplain-komplain program ini itu program sukarela dari orang tua siswa guys ya. Jadi ini perlu dipahami, kadang lupa hal-hal ini ya. Jadi memang orang tua itu karena saya nggak kuatnya tuh ya, mungkin mau diginiin salah, digituin salah, ini anak kok tetap kayak gini aja, ya udahlah masukin barak militer ya, daripada nih ikutan geng motor, ikutan tawuran dan lain sebagainya. Seperti itu guys ya. Jadi ada sukarela. Nah ini satu siswa tadi itu juga orang tuanya secara sukarela membatalkan gitu ya. Jadi pihak pemerintah, Bupati Purwakarta itu apa kata orang tuanya? Kalau orang tuanya nggak jadi pak, ya udah gitu ya. Yang 39 tadi itu orang tuanya gas gitu ya mungkin ya, walaupun anaknya mungkin ngereng-ngereng gas aja gitu kan. Kalau yang ini mungkin orang tuanya sebenarnya pingin banget anaknya itu dididik secara militer gitu ya. Cuman setelah dengar komitmen dari anaknya mungkin ya udahlah gitu ya, percaya sama anaknya ya. Tapi nggak menutup kemungkinan loh nanti anaknya kalau ngulangi lagi bakal dikirim di gelombang kedua nanti mungkin ya. Oke lanjut ya, bagaimana pendapat netizen ya tentang program ini? Ibu, Ya, Je. Ibu setuju nggak kalau anak nakal dikirim ke pendidikan militer? Kalau JJ punya anak JJ nakal, JJ mau masukin dia ke pendidikan militer? Mau Bu, biar anak JJ jadi anak yang baik, tangguh, dan disiplin. Kalau pendidikan militer bisa menjadikan seseorang menjadi baik, tangguh, dan disiplin, kenapa bukan JJ aja ibunya yang dikirim ke pendidikan militer? Supaya JJ bisa jadi ibu yang tangguh. Bu, tapi kan Bu lagi rame tau Bu, udah jadi kebijakan anak nakal dikirim ke pendidikan militer. Iya. Kalau dari perspektif kami, ilmu keluarga dan anak, kalau anak bermasalah yang diterapi itu bukan anaknya, tapi orang tuanya. JJ tahu nggak? Ada yang namanya human development, tahap perkembangan manusia, dari bayi sampai lansia. Dari tahap tersebut, yang paling berat adalah tahap anak-anak remaja, JJ. Karena kompleksitas emosi mereka. Anak-anak yang berperilaku nakal seringkali sedang mencari perhatian, merasa frustasi atau belum menemukan cara yang benar mengekspresikan dirinya. Dan sebagian besar anak-anak nakal itu karena berada di lingkungan yang buruk.
Makanya membangun karakter anak itu sebaiknya lebih fokus pada pemahaman emosinya, J. Membangun hubungan positif antara orang tua dan anak, membantu mengembangkan kontrol diri anak, dan memastikan dengan siapa anak kita bermain. Mengirim anak-anak nakal ke pendidikan militer justru bisa memperparah luka emosional kalau tidak dibarengi dengan pendekatan pengasuhan yang penuh pemahaman. Mengirim anak ke pendidikan militer itu, J, bukan solusi utama. Lebih baik mencari akar masalah perilaku, memperbaiki hubungan emosional dalam keluarga, dan bila perlu melibatkan profesional seperti psikolog atau terapis. Militer bisa menjadi pilihan terakhir, tapi tetap harus dikombinasikan dengan dukungan emosional, bukan menggantikannya. Karena yang harus bertanggung jawab atas akhlak dan karakter anak adalah orang tua. Ya, ini salah satu pendapat yang kontra ya, yang kurang begitu setuju dengan siswa nakal dikirim ke barak militer ya, karena penjelasannya secara teori seperti tadi ya. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Kalau dari Mas Dio pribadi sih, yang dikatakan dari Ibu ini banyak benarnya, tapi secara teori guys ya. Secara praktek itu memang kenyataannya, ini kenyataannya ya. Ini mengurus anak itu ya, mendidik anak itu 1-2 aja anak ini, kita itu kalau mengandalkan teori-teori dari, apalagi ya kalau kita belajarnya dari ini ya, ya teori orang yang ini ya, Mas Dio pernah ikut seminar, ikut pendidikan kelas-kelas kecil gitu ya, tentang parenting seperti itu ya. Nyatanya kalau diterapkan tuh lama-lama ya sedikit demi sedikit adalah yang dilanggar ya, karena banyak hal yang nggak sesuai teori ya, jujur aja banyak ini yang nggak sesuai teori. Tapi ilmu itu tetap penting, jadi teori itu tetap penting, kita harus tahu ya. Cuman mungkin yang dimaksud oleh gubernur ini hasilnya gimana ya, karena hasil di Jawa Barat selama ini ya, banyak tawuran, banyak geng motor, karena ibaratnya itu kenyataannya udah seperti itu gitu loh, maka dia mengambil langkah yang ekstrim ya, bukan pendekatan yang persuasif lagi ya, pendekatan yang pelan-pelan gitu, enggak, yang pendekatannya itu yang langsung ekstrim seperti itu. Sementara yang hal-hal yang seperti tadi sampaikan Ibu tadi tetap diupayakan ya, orang tua di rumah juga harus memahami hal itu, menyadari hal itu ya. Mas Dio pun belajar ya, setiap hari seperti itu ya. Tapi kalau untuk mengupayakan 100% sesuai dengan teori tadi memang sulit, tapi tetap kita upayakan bareng-bareng ya. Cuman kalau yang udah kelewatan, nyatanya banyak memang ya, di sekitar kita itu banyak anak-anak yang udah kelewatan tuh, ya mungkin perlu perlu penanganan ekstra ya. Dan mengirim ke barak militer itu salah satu hal yang cukup ekstrim dan cukup patut dicoba kalau menurut Mas Dio ya. Tapi terserah ya, namanya pro dan kontra bebas, kalian tulis di kolom komentar. Coba kita dengar pendapat yang lain ya. Salah satu anggota DPR nangis karena anak nakal dikirim ke militer. Program ini diminta buat dikaji ulang katanya. Jadi ceritanya teman-teman, kan kita tahu lah di mana Kang Deddy Mulyadi di Gubernur Jawa Barat bikin kebijakan baru buat membina siswa-siswa yang dianggap nakal, kayak sering tawuran atau bikin onar dengan cara dikirim ke barak militer. Oke, ini bagus. Tapi bukan cuma wacana. Bahkan gelombang pertama udah berangkatin langsung. 39 siswa dari Purwakarta masuk barak tanggal 2 Mei kemarin. Nah, menurut Kang Deddy sendiri ini bukan hukuman, tapi pembinaan. Mereka diajari disiplin, tanggung jawab, dan dilatih mentalnya supaya bisa balik lagi ke sekolah dengan sikap yang baru, dengan karakter yang baru. Katanya sih banyak yang berubah jadi lebih baik. Nah, tapi sampai di mana anggota DPR dari Komisi 10 ini justru ngerasa miris katanya. Beliau bilang karena dari awal anak-anak ini seolah langsung dicap rusak. Padahal mereka punya hak untuk dilindungi dan dibina dengan pendekatan yang adil dan manusiawi. Terkait dengan ide dan gagasan Pak Gubernur Jawa Barat ini sama sekali memang belum kita bahas di Komisi 10, karena ide ini kan baru saja disampaikan dan kami belum melakukan pemanggilan ataupun undangan kepada yang terhormat Bapak Deddy Mulyadi, maupun belum ada pembahasan dengan Dikdasmen. Tetapi pada prinsipnya saya jujur, Pak Widadi sebagai Bupati tadi menyampaikan, Bupati Purwakarta menyampaikan, mengapa ya saya rasanya mau menangis begitu. Dari awal ini seolah-olah anak-anak ini sudah mendapat diskriminasi. Dia mempunyai hak-hak yang harus kita berikan kepada mereka. Dia juga dilindungi dengan hak-hak perlindungan anak.
Sehingga ide ini saya sangat berharap sebenarnya tunda dulu, lakukan pengkajian secara mendalam, baru kemudian dieksekusi kalau memang secara kajian itu memungkinkan dan tidak akan berpengaruh besar ke depan. Jadi mengapa saya mengatakan saya hampir menangis? Menurutnya, program ini belum pernah dibahas di DPR juga. Belum ada kajian, belum ada pemanggilan resmi. Jadi harusnya ditunda dulu, kata beliau. Karena ini bukan soal eksperimen, tapi ini soal masa depan anak-anak kita. Jadi menurut kalian, teman-teman ya, kalian pro atau kontra tentang kebijakan KDM ini? Ya, menurut kalian pro atau kontra? Jadi menarik ya, ada seorang anggota DPR Komisi 10 menangis ya menanggapi hal ini. Gimana ya? Ya, kita dengerin yang lain. Sampai menangis guys ya. Iya nak, Nah, halo. Tetap lucu-lucuan semangat dulu ya. belajar ya nak. Mama di sini tetap support. Tetap selalu support kamu, support. Tetap semangat belajar, jangan kasih kendor, jangan kasih longgar, jangan kasih los. Tidak usah khawatir. Mama di sini yang baik-baik saja, yang bagus-bagus saja. Yang penting mama di sini tetap dukung kamu, tetap support kamu. Ya. Support kamu supaya kamu tetap semangat belajar, Mama di sini yang bagus-bagus saja. Begitu. Iya, tenang saja. Yang penting mama support kamu terus. Support. Jadi nggak tahu postingan ini dari Iwan75 ini maksudnya hanya bercandaan atau pro atau kontra ya, nggak tahu ya. Mungkin hanya just fun aja ya. Oke, lanjut. Kemarin ibu-ibu KPAI ini ya yang wawancara di TV tapi nggak riset dulu tuh berapa usianya si Aura Cinta. Sekarang Ibu Esti, anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Fraksi PDIP ya. Kalau mau nangis mah ya Bu, nangis aja Bu, nangis nggak apa-apa Bu, nangis aja kalau mau nangis Bu. Pertanyaannya, terus solusinya apa nih yang terbaik menurut Ibu daripada dimasukkan ke barak? Menurut Ibu apa? Solusi yang baik apa? Mungkin dititipin aja gitu ke rumah Bu Esti, biar Ibu Esti aja yang mendidik daripada dimasukkan ke barak nanti Ibu Esti pengen nangis lagi. Gimana Bu? Itu kan dimasukin ke barak kan atas persetujuan orang tuanya Bu. Itu udah saking orang tuanya bingung Bu. Bingung harus gimana cara menasehati anaknya gitu ya. Udah nggak tahu harus berbuat apa lagi gitu Bu. Makanya dimasukin ke barak supaya dididik gitu ya Bu ya. Supaya diajarin disiplin, nanti keluar dari situ jadi anak yang baik kan gitu Bu harapannya. Kan di barak bukan dididik jadi tentara terus disuruh perang Bu. Bukan. Di sana juga suruh belajar Bu kayak anak sekolah gitu. Terus kira-kira gimana deh Bu? Menurut Ibu baiknya? Kalau nggak dimasukin ke barak, titipin aja ke rumah Ibu Esti, gimana? Ya, itu tadi ya perlu digarisbawahi bahwa program ini dengan sukarela ya, orang tuanya itu menyerahkan tuh sukarela ya. Jadi kalau tanpa persetujuan orang tua ini nggak akan terjadi seperti itu ya, itu yang perlu dipahami. Jadi artinya orang tua ini membutuhkan bantuan karena ketidakmampuan mereka dalam gimana lagi lah ini kayak gitu ya. Anak ini udah kelewatan misalnya seperti itu. Mungkin tadi ada yang menyampaikan teori-teori juga tentang mendidik anak ya. Artinya ada ketidakmampuan orang tua, ada keterbatasan orang tua dalam hal keilmuan mungkin ya. Tetapi untuk mendapatkan ilmu-ilmu parenting itu juga hari ini nggak gratis guys ya. Kecuali mungkin seperti ini ya, yang punya ide-ide untuk mengedepankan teori-teori parenting seperti itu mungkin mengadakan pelatihan parenting gratis ya, atau datang ke masyarakat gitu ya, bahwa cara mendidik anak itu kalau nakal dibeginiin, kalau yang begini. Itu pun teorinya banyak guys ya, panjang, harus ikut kelas-kelas ya, karena Mas Dewi sendiri pernah ikut seminar-seminar itu juga bayar guys ya gitu ya, karena yang kaitannya dengan psikologi ya, ada berbayar lah ya. Nah terus maksudnya ide itu bagus ya untuk mengedepankan teori-teori seperti itu, tapi sekali lagi ya mungkin di Jawa Barat hasilnya kemarin-kemarin itu udah terlalu parah, makanya harus pakai cara-cara yang ekstrim mungkin seperti itu ya. Jadi untuk ke depan cara-cara yang teoritis itu tetap perlu dikedepankan, tapi untuk saat ini mungkin saking parahnya ya dibikin gini dulu gitu mungkin ya. Teorinya tetap, cuman gitu teori ini supaya nyampe ke masyarakat, khususnya masyarakat kelas bawah. Gimana caranya nih? Gratis semua ya.
Ya kalau ngandalin teori di medsos ya gratis ada ya, cuman ya gitu ya, semakin sulit ya kalau nggak ada pengajarnya langsung ya. Kalau ada coachnya ya kan, ya. Dan coachnya juga harus yang pengalaman juga, jangan-jangan coachnya ini hanya bisa teori aja ya. Cara mendidik anak seperti ini, ternyata dia punya anak juga pusing juga dia ngurus anak kan nggak tahu gitu. Jadi itu tadi guys ya, antara teori dan praktek ini harus sinkron. Oke, lanjut ya. Sumpah gue lagi kagum banget sama Kang Deddy, Gubernur Jawa Barat yang buat gebrakan. Gue pikir gimmick doang. Yang dia buat aturan kalau anak sekolah anak-anak bakal dimasukin ke markas TNI untuk dididik. Dan terjadi beneran, anak-anak abis tawuran diciduk dimasukin ke markas TNI untuk dididik selama 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Anjir, gue pikir cuma gimmick doang. Ini orang beneran bro, sumpah. Sampai-sampai orang tuanya itu pada setuju anaknya buat dimasukin ke situ biar bener. Bahkan ada yang komen juga, Pak, anak saya ini nggak pernah tawuran, nggak pernah make dan sebagainya, tapi nakal, boleh nggak dititipin? Orang tuanya sampai ada yang ngajuin anjir. Ditambah lagi dia buat aturan anak sekolah tidak boleh bawa kendaraan bermotor karena belum cukup umur. Dan itu beneran dilakuin dan akhirnya banyak pelajar di Jawa Barat itu yang jalan kaki. Dan sumpah baca komennya, enak kan kalau jalan kaki kayak orang dulu, lu bisa kenal sama orang baru, ngobrol di jalan, bangun lebih pagi. Bro, sumpah, gue mungkin bukan orang Jawa Barat, gue orang Lampung ya, tapi gue bangga sama gubernur lu pada. BTW Kang Deddy, itu anak sekolah tuh sebenarnya motornya dibawa tapi ditaruh di warung, ya kan? Iya. Karena selama ini kita ngelihat yang begini itu cuma ngomong doang, gimmick doang. Ternyata beneran, karena kemarin ada gubernur dari sebuah provinsi yang bilang kalau Kang Deddy itu cuma buat konten-konten doang dan sebagainya. Sedangkan dulu orang yang ngomong ini pernah bilang kita bakal buat provinsi ini seperti Jepang, Cina dan sebagainya, dan buktinya tidak ada perubahan. Buktinya Kang Deddy bisa ngehemat anggaran untuk media sosial Jawa Barat dari 50 miliar jadi 3 miliar. Dan sedangkan yang ngomong itu tidak ada hasilnya. Gimana masyarakatnya? Ini gue baru nemu bahwa ada gubernur ataupun pejabat yang memang melek sama teknologi yang bisa manfaatin media sosial dengan baik, yang bermanfaat langsung ke masyarakat dan memberikan dampak langsung ke masyarakat. Sedangkan pejabat-pejabat yang ngomong ngapain lu buat konten dan sebagainya, mereka tidak bisa memanfaatkan media sosial, teknologi untuk bisa mengembangkan pekerjaan mereka biar masyarakat tahu dan dia juga tahu apa yang dibutuhin masyarakat. Bener atau enggak? Karena menurut gue banyak instansi-instansi atau pejabat yang menurut gue pribadi itu yang kolot dan gak bisa manfaatin teknologi, sumpah. Sekarang Kang Deddy bisa ngehemat 2 sampai dengan 3 miliar untuk daerah Jawa Barat dari segi media sosial. Pertanyaannya, kenapa gubernur lain ataupun pejabat lain tidak melakukan hal yang sama? Yang jelas-jelas itu bermanfaat loh, dan bukti mengurangi 2-3 M itu bisa dialihkan ke masyarakat langsung. Pertanyaannya, apakah pejabat di daerah kalian bisa sehebat Kang Deddy? Jujur gue bangga sama gubernur lu pada. Dan gimana tuh gubernur yang ngomong tukang konten doang? Masyarakatnya coba skill dong. Sumpah gue lagi kagum banget sama Kang Deddy. Jadi kenapa nggak ditiru gitu ya menurut Bang Kribo TikTok ini ya. Jadi kalau ada gebrakan melalui medsos ini kenapa nggak ditiru ya? Kenapa nggak ditiru? Ya ada 2 kemungkinan mungkin menurut Mas DU Bang ya. Yang pertama mungkin karena masih belum menguasai permedsosan ya. Masa ini gimana nih, nanti aku harus gimana kayak gitu ya. Atau edit, tapi kan bisa bayar, semua bayar orang lah, ngapain kita ngedit sendiri. Kayak kita aja. Kan itu pejabat ya, udah ada yang edit, udah dia tinggal kita kerja aja, suruh ada yang videoin, suruh ngedit, ya kita bayar gitu aja kan ya. Atau kemungkinan kedua ya, sehari-hari kita bingung mau ngapain, jangan-jangan ini mau ngeliatin apa nih. Soalnya jarang kerja. Jadi nggak kelihatan nggak kerja dong kalau setiap hari dikontenin. Ya adalah, lanjut ya guys ya. Ya. Ini Om Zen nih. Nih saudaraku, nih belum aja nih 2 hari anak-anak yang bermasalah, anak yang perlu perhatian khusus dibawa ke resimen. Nah, tempat warung-warung tempat nongkrong yang biasa mereka dari pagi sampai jam 12 malam, yang tetangganya terganggu, yang terus dia membawa virus yang kepada teman-teman yang lain, pada kosong. Benar Pak Teguh? Siap, betul. Sudah diperiksa? Sudah, sekarang patroli terus setiap hari. Kosong, pada takut mereka. Lebih disiplin. Ya minimal manfaatnya langsung kerasa kan. Terus anak-anak yang 39 yang tadinya orang tuanya pada kesulitan untuk membangunkan sholat subuh, sekarang udah pada sholat subuh, bangun pagi, mau sendiri pada ngaji. Lah itu manfaatnya. Jadi nggak usah lagi diperdebatkan.
Udah jelas kok Perpresnya nomor 817 ya. Nomor apa? 87. Ya, Perpres tahun 2017. Sama juga Perbub juga tahun 2015 bahkan. Ya kan? Tentang pendidikan berkarakter. Apalagi sekarang nih, tema Hari Pendidikan Nasional, keterlibatan semesta. Untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, kan semesta itu semua komponen, semua lembaga, Ini sehari yang lalu ya, semuanya terlibat. Hardiknas. Alam semesta 2 hari yang lalu ya. serta isinya terbersama, komponennya semuanya terlibat untuk menciptakan pendidikan yang bermutu. Lah, lantas kenapa ketika misalnya TNI terlibat untuk membina mental mereka menjadi masalah? Nggak usah diperdebatkan lagi lah kita hasilnya. Siap ya. Ini dari Bupati Purwakarta Om Zen tadi ya. Tapi coba yang kontenkan itu apa yang menjadi reputasi dia sebagai gubernur. Reputasi sebagai gubernur. Jadi apa yang sudah dikerjakan hasilnya gitu ya. Misalnya, saya membaca janji-janji dia dan saya catat janji-janji dia. Misalnya, dia akan tata rumah-rumah agar misalnya tidak menjadikan sungai itu alat membuang sampah. Sampai sekarang belum kedengaran. Beliau ini suka banget ngurusin sekolah, guru gitu ya. Sampai anak nakal ngurusin rumah Ini tangga. kritik buat KDM ini. Pertanyaan saya, teori mana yang menjelaskan bahwa pendidikan karakter itu dilakukan pada usia remaja? Nggak ada. Pendidikan karakter itu pada anak usia dini, paling-paling SD gitu ya. Kalau sudah remaja begitu ya kenakalan remaja, bukan pendidikan karakter istilahnya. Maaf kalau saya sebagai pendidik tidak menemukan teori baru soal karakter. Pendidikan karakter itu anak usia dini gitu ya. Nah itu saya katakan tadi, kewenangan dipegang, kewenangan wajib, tapi tidak mungkin keahlian itu serta-merta mencelok di kepala, nggak mungkin. Jadi tolonglah libatkanlah yang ahlinya. Tidak hanya karena gubernur jadi ahli otomotif, jadi ahli industri kreatif, jadi ahli sekolah rakyat, jadi ahli gitu ya. Jadi saya katakan, tahu urusan wajib harus mengerti urusan wajib. Wajib tahu, wajib mengerti, tapi dia menjadi ahli sesuatu belum tentu gitu ya. Jadi tolonglah gagasan-gagasan yang masih menjadi wacana, masih mentah, tidak perlu dideliver ke publik secara langsung, sebab itu kan jadi kontraproduktif. Kalau sekedar misalnya membangun kesadaran bahwa ada masalah, sudah cukup gitu ya. Jadi pabrik kecemasan kita ini sudah tanpa batas menurut saya. Jadi sekarang itu justru bagaimana sedikit-sedikit sajalah. Bagaimana misalnya janji beliau untuk menyelesaikan masalah dasar Jawa Barat selama 2 tahun. Nah itu yang ditunggu sebenarnya. Masalah Jawa Barat banyak kan. Pengangguran, kemudian masalah kemacetan, banjir gitu ya. Kota Bandung saja banyak, Bekasi banyak. Belum lagi masalah selatan, utara yang kesenjangannya lebar, banyak gitu ya. Jadi jangan terlalu yang kecil-kecil, yang sensitif, sebab ya pasti kita tahu ya, medsos ini kan punya echo chamber. Jadi ya itu harus dipelihara kan, sama seperti kita memelihara kekuatan gaib yang harus pakai sesajen. Netizen juga butuh sesajen, dan sesajennya adalah hal-hal yang kontroversial. Baik, saya tangkap maksudnya Prof. Karim ini, Bang Hendra Sam, Bang Nova adalah janganlah bermain dengan editan yang durasinya 1 jam misalnya begitu. Tapi realkan saja, nggak usah diedit-edit yang durasinya 5 tahun kan gitu kan? Ya kan? Live. Ya, ini dari Prof. Karim ya di acara TV One ini. Ini ada di judulnya, di penjelasannya. Prof. Karim, sebaiknya konten pencitraan dihentikan, lebih baik fokus pada janji-janji bukan sekedar omon-omon saja. Waduh, keras banget ini ya. Beliau tadi bahas tentang buang sampah di sungai atau ya apa, gimana caranya ngatasi banjir. Itu bukannya yang waktu rame-rame sama aura cinta kan masalah itu, Prof. Kan masalah aura itu kan rumahnya kan digusur kan ya, karena supaya ngatasi banjir tadi kan, karena itu di area sungai. Ya itu udah dikerjakan tuh sama Pak Deddy ya sebenarnya. Kalau Prof lihat bahkan rame banget kan sama aura itu kan, viral itu kan. Itu permasalahannya kan di situ. Nah, jadi kalau dibilang nggak ngerjain soal sungai-sungai tadi ya sungai, aura cinta tadi kan kaitannya dengan sungai itu awalnya itu. Oke lah ya, lanjut ya. Gimana jawaban dari Pak Deddy Mulyadi?
Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing warga Jabar. Semoga pagi hari ini dalam keadaan sehat. Terima kasih warga Kuningan ya, tadi malam bisa bercengkrama dalam suasana yang gembira dan berderai air mata. Yang belum nonton acara di Kuningan bisa lihat di video kita sebelumnya, ada ya, cari aja ya di video-video kita sebelumnya. Full bahasa Sunda tapi ya. Menyampaikan terima kasih bagi anak-anakku di seluruh Jawa Barat yang sudah mau berjalan kaki walaupun sebagian motornya disimpan dulu di rumah udah dekat tahu ya, sekolah. Tapi nggak apa-apa, itu sudah punya niat baik untuk berjalan. Bahkan ada anak SD yang diantar oleh bapaknya ke sekolah, pengen diturunin di tengah jalan dan pengen berjalan. Jalan adalah salah satu ajaran yang diberikan oleh Allah pada kita, karena rata-rata ketika bayi lahir maka nanti akan dididik untuk bisa berjalan, dan kebahagiaan orang tua adalah manakala bayi balitanya sudah bisa berjalan. Kalau sudah bisa berjalan, kenapa kakinya hari ini tidak mau digunakan untuk berjalan? Seluruh rangkaian apa yang saya lakukan dan Pemprov Jabar lakukan tak ada lain kecuali ingin anak-anak Jawa Barat tumbuh sehat, tumbuh kuat, tidak jadi korban kekerasan, tidak melakukan kekerasan, tidak jadi korban game online, tidak menjadi pecandu game online, tidak menjadi korban minuman keras, tidak menjadi peminum minuman keras, tidak menjadi korban narkoba, tidak melakukan upaya-upaya untuk menggunakan narkoba, tidak menjadi korban tawuran, dan tidak juga melakukan tawuran. Seluruh langkah yang saya lakukan dan seluruh teman-teman di seluruh provinsi Jawa Barat, para bupati, wali kota, kepala dinas pendidikan lakukan, tiada lain kecuali ingin anak-anak Jawa Barat tumbuh kokoh dan kuat serta memiliki masa depan. Tidak ada kebijakan yang mulus kalau itu untuk kebaikan. Pasti banyak perentangan dan nanti akan dirasakan suatu saat ketika kebijakan itu membuahkan hasil. Mari saatnya berbuat, bukan hanya berdebat, karena tawuran tidak akan bisa diselesaikan dengan perdebatan. Kriminalitas remaja tidak akan bisa diselesaikan dengan perdebatan. Anak-anak yang kecanduan game online tidak akan bisa diselesaikan dengan perdebatan. Anak-anak yang sering bolos setiap hari tidak akan bisa diselesaikan dengan perdebatan. Anak-anak yang melawan pada orang tuanya dan melakukan pengancaman, bahkan penganiayaan terhadap orang tuanya dan kakeknya, juga tidak akan bisa diselesaikan dengan perdebatan. Negeri ini hanya akan bisa maju dengan tindakan. Terima kasih untuk semuanya. Semoga kita sehat, dan terima kasih atas kritik dan sarannya. Semua dilakukan demi kebaikan. Biarkan kami bekerja dan Anda semua mengkritisi pekerjaan kami. Mantap ya. Jadi terima kasih untuk yang mengkritik ya. Justru berterima kasih ya Pak Gubernur, luar biasa ya. Oke, yang terakhir ya, engagement semata, tapi coba yang kontenkan itu apa yang menjadi repot. Di media sosial, siapa sih yang paling mendukung terhadap kebijakan saya? Rakyat Jawa Barat. Siapa yang menentang? Para elit. Nah pertanyaannya, elit-elit ini ngurusin nggak anak-anak yang tawuran tiap hari? Elit-elit ini ngurusin nggak tuh anak-anak yang di kolong jembatan tidurnya tiap hari? Kan nggak ada yang ngurusin, cuman komentar aja bisa. Mantap. Jadi cuma komentar aja bisanya ya. Nyatanya kalau memang bukan komentar aja, selama ini harusnya bisa tuh teratasi ya. Contoh dengan cara-cara apalah, mereka punya cara apa, cara parenting, cara apa, harusnya hari ini bisa teratasi. Nyatanya belum. Artinya kan harus ada gebrakan ya. Dan yang menggebrak itu adalah Pak KDM ya sekarang ya. Oke, Kang Deddy Mulyadi. Oke guys ya, sampai di sini dulu video kita kali ini. Di video berikutnya kita masih ada video menarik lainnya. Ikuti terus channel kami, aktifkan notifikasi dengan cara tekan tanda lonceng dan pilih aja semua. Oke, sampai jumpa. Sorry ya, sampai pleset ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.